got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, selamat datang di Coolcast Culinary Podcast. Kali ini bersama saya Putri Febriani dan di depan saya Dan saya Adira Dufiani. ya bisa dipanggil apa ya Kak? Bisa dipanggil Adira. Oh baik Kak Adira. Nah untuk kesibukan kakak ini apa ya? Kalau kesibukanku sih banyak ya. Untuk hobi kakak apa ya? Kalau hobiku banyak juga. Salah satunya adalah mencoba kuliner khas Bali. Oh kuliner khas Bali. Iya. Nah kali ini kita akan membawakan podcast bertema kuliner lokal khas Bali. So let's to topic. A few moments later. Oke, kita masuk nih ke topik yang pertama. Berhubung Kak Adira ini orang Bali banget nih ya, bisa nggak ceritakan sedikit tentang sejarah dari makanan khas Bali itu? Oke, bisa. Biasanya kuliner khas Bali ini meliputi tradisi lokal Hindu dan budaya asing. Hidangan utamanya menggunakan bahan-bahan segar dan juga rempah-rempah. Kuliner khas Bali itu biasanya meliputi babi guling, ayam betutu, dan juga sate lilit. Secara umum, kuliner khas Bali ini memiliki cita rasa yang pedas dan bumbu yang melimpah. Itu. Nah, apa nih makanan khas Bali yang ikonik di Bali dan wajib untuk dicoba? Sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu sih babi guling, karena babi guling itu ikonik banget di Bali. Babi guling. Nah, kalau restoran atau warung favorit Kak Adira sendiri itu di mana? Karena tadi saya bilang babi guling, saya sih saranin di Pande Egi ya, babi guling Pande Egi. Babi guling Pande Egi. Nah, bisa nggak Kak Adira ini ceritakan pengalamannya saat mengunjungi tempat makan tersebut? Oke, pada saat saya mengunjungi tempat itu sih, tempatnya itu sejuk ya, karena di samping persawahan juga kan. Terus ditambah dengan hidangan babi guling yang dagingnya juicy, kulitnya kriuk, dan pokoknya enak banget karena aku nih kebetulan juga pencinta alam kan. Jadi makan babi guling sambil ditemani dengan suasana seperti itu benar-benar nambah cita rasa banget. Itu bagus banget ya Kak ya di sana itu. Nah, Kak Adira pernah nggak punya kenangan khusus atau cerita gitu terkait dengan kuliner Bali? Misalnya kakak belajar masak dari nenek atau orang tua kakak? Ada sih, waktu itu pada saat hari raya Galungan, aku sama kakekku buat sate lilit. Nah di sana tuh diajarin caranya mencampur daging ayam dengan rempah-rempah khas Bali supaya memiliki cita rasa yang enak gitu loh. Habis itu diajarin juga cara melilit sate yang benar, karena aku tuh dulu ngelilit satenya tuh kayak asal-asalan gitu loh. Ternyata gampang loh, kita tinggal puter-puter kayak ya bagus lah pokoknya diajarin segalanya. Habis itu sambil diceritain gimana masa mudanya dulu tuh kayak gimana masa-masa dulu tuh kayak gitu. Seru banget ya. Nah tadi kan bicara soal babi guling ya. Babi guling itu juga biasa ditemukan di pernikahan sebagai hidangan makanan. Kamu tahu PKB juga nggak sih? PKB itu yang di asal itu nggak cukup? Ya benar banget, itu kan pesta kesenian Bali. Di sana tuh banyak juga aku temukan tentang makanan-makanan khas Bali. Salah satunya yaitu sama banyaknya maksudnya. Ada babi guling, ada ayam betutu, ada nasi bungkus, ada samotan, ada plecing, dan juga yang terakhir ada sate lilit aku temukan. Banyak banget berarti Kak ya? Iya benar. Nah, kalau boleh tahu apa nih perbedaan antara sate lilit dan sate biasa? Oh, kalau perbedaan antara sate lilit dan sate biasa itu, kalau sate biasa itu menggunakan daging yang ditusuk-tusuk itu namanya sate biasa. Kalau sate lilit itu menggunakan daging juga, tapi dagingnya itu dicincang dan dihaluskan biasanya menggunakan mesin juga ya kadang-kadang. Setelah itu baru dililit-lilit, jadi itu perbedaan. Berarti perbedaannya dari proses pembuatannya Kak? Ya benar banget. Selain makanan yang kakak sebutin, ada nggak sih jajanan Bali atau makanan pendamping lainnya yang wajib dicoba saat ke Bali? Kalau jajanan Bali banyak ya. Kalau jajanan Bali itu salah satunya klepon, lakap. Kamu tahu klepon gini nggak sih, klepon yang di Gianyar itu? Oh yang legendaris itu nggak sih? Ya benar banget, itu tuh wajib sih dicobain, benar-benar enak banget karena pas pecah di mulut tuh gimana ya, beda banget sama klepon-klepon lain yang dijual di tempat-tempat lain gitu. Seperti itu ya Kak. Ini juga rujak.
Kamu tahu rujak nggak sih? Rujak kuah pindang. Di Bali itu ada namanya rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang itu apa sih kak? Aku boleh tahu bedanya antara rujak kuah pindang dengan rujak biasanya? Kalau rujak kuah pindang itu adalah sama juga rujak dari buah-buahan, tetapi yang bikin beda itu bumbunya. Bumbunya itu biasanya pakai terasi, gula merah, garam, cabai, dan juga ini yang bikin beda itu pakai kuah pindang itu sendiri. Jadi disiram gitu ya. Dan bedanya juga sama rujak lainnya. Kalau rujak lainnya tuh biasanya kan pakai bumbu kacang ya. Jadi itu bedanya sih. Bedanya. Nah, jadi teman-teman tadi tuh disebutin kuah pindang. Nah, kuah pindang itu terbuat dari rebusan ikan tongkol ya teman-teman. Nah, kakak ada nggak sih tempat rekomendasi untuk makan rujak sate Bali yang enak banget, yang benar-benar enak? Dari warung-warung yang aku coba sih banyak ya. Salah satunya mungkin warung Pawon ya, warung Pawonnya. Karena di sana tuh rujak kuah pindangnya benar-benar kerasa dan juga nggak amis. Selain rujak nih di tempat itu ada jual apa aja ya? Kalau di sana ya seperti biasa, karena temannya rujak itu pasti tipat canto ya, tipat canto, ada kolak, daluman, dan masih banyak lagi sih. Oh, seperti itu. Ngomong-ngomong tentang makanan nih, kan pasti saat pesan makanan, pesan minuman juga dong. Dan kakak punya nggak sih rekomendasi minuman yang dipesan saat ke Bali gitu, yang nggak ada di tempat lainnya? Nah, sama seperti yang tadi saya sebutkan, itu mungkin minumannya ada daluman ya. Daluman itu apa sih? Aku boleh tahu? Daluman itu adalah olahan minuman. Dia tuh daluman tuh sama seperti jelly, tapi dia tuh dibuat dari olahan daun gitu loh. Jadi daunnya itu diisiin air, habis itu diremes-remes kan. Nanti itu airnya itu disaring, habis itu nanti kita tunggu seperti ditunggu deh. Nanti dia tuh bakal jadi seperti jelly. Terus itu tuh biasanya ditambahin dengan gula, habis itu isi santan, baru diisi dengan dalumannya itu sendiri. Segar banget berarti. Ya, tambahin es gitu ya, bener banget. Berarti di Bali tuh banyak banget ya kak makanan-makanan khasnya gitu ya. Ya, banyak banget. Cukup sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih kakaknya telah datang di tempat ini. Kami tutup. Oke teman-teman.